Lah, Hari ini kita lagi mana? situs Kumite. Kita mau ikut proses pencarian penemuan barang bersejarah di sini. Katanya dulu ini adalah apa toh? Kerajaan Majapahit yang terkubur. Penasaran? Ayo kita mulai. Apa sih penasaran? Boleh. Punya tiket. Mana itu? Ya. Ya kan. Ya. Cepat. Apa toh? Enggak. Sekarang kita mau wawancara sama arkeolognya di Malah. Yuk. Yang Malah, apa kabar? Urutan pekerjaan dalam program pemugaran situs bersejarah itu apa aja? Mulai situs ditemukan sampai selesai dipugar. Oh, awal dari penemuan situs Kumiter ini di tahun 2019. Udah 2 tahun yang lalu berarti. Iya, udah Cukup buat 2019 ya, berawal dari temuan pengrajin bata yang melapor ke desa kalau dia menemukan struktur tatanan bata di sisi timur. Di sisi timur situs Kumiter ini pihak dari Pelinggan yang menemukan, terus melapor ke desa ke BPJB Jawa Timur. Nah, kita udah turun menyisir yang sisi timur, ternyata menemukan talut kayak pagar gitu, kayak pagar di sisi timur. Nah, selanjutnya setelah kita ngupas talut sisi timur itu, kira-kira awalnya itu sepanjang 100 meteran ya. Dari situ kita lanjut di tahun 2020. Habis tepas di 2020 itu kita mengembangkan temuan itu, menyisir talut sisi timur, sisi utara, sisi barat, sama kita melihat gejala ada juga pada sisi selatan hingga pada bagian sektor ini. Itu di tahun 2020 ya, kita mencoba gini ekskavasi di tahun 2020 itu bagian talut sisi utara, bagian barat, sama ya timur dilanjuti untuk menuju ke sudut sisi timur laut, nyambungin ke utara. Dan kita nemuin juga di barat daya itu sudut di barat daya menyambung ke sisi barat sampai kita menemuin yang diduga struktur yang diduga pintu gerbang ya. Proses ekskavasi pertama kali kapan dilakukan di situs Kumiter ini? Proses pertama kali itu pas temuan di sisi timur, talut timur itu di 2019. Di 2019 berlanjut ke 2020 dan sekarang 2021. Prosesnya itu kan awal kalau ekskavasi ya, kita mau ekskavasi itu kan udah temuannya udah ada nih. Biasanya kan kita survei dulu di mana keletakannya, indikasi temuan-temuan di permukaan. Biasanya kalau kita melihat temuan di permukaannya nampak gejalanya itu biasa. Kalau di situs kayak Kumiter ini ya biasa ada pecahan gerabah di atasnya, pecahan keramik. Gejala-gejalanya itu temuan berbeda gitu loh dari tanah yang di sekitarnya. Nah, habis itu ketinggiannya entah dia berupa gundukan apa. Gejalanya itu kita nentuin kotak dulu. Gimana sih kotak-kotak yang kita pilih? Terus kalau mau membedakan barang yang bersejarah sama barang biasa tuh gimana? Nah, kita nemuin kayak barang tuh. Cara membedakan kalau itu barang sejarah atau barang biasa tuh gimana cara membedakan? Oh, kalau kita bedain itu ya, maksudnya pembedaan apa nih? Iya, jadi misalnya kayak ada batu 2. Cara membedakan yang setengah sejarah atau batu yang baru-baru tuh gimana? Oh, ada sendiri apanya ya? Metodenya gitu, Mbak. Gitu deh, ada sendiri kan. Kalau biasanya kan kalau batu-batu bersejarah itu kan kita lihat konteksnya. Di mana dia ditemuin? Di mana dia ditemuin? Kalau dari ekskavasi di kedalaman berapa dia ditemuin? Biasanya kan di ekskavasi itu kita nyari lapisan budaya. Jadi kalau dia di permukaan di atas tanah, kita lihat dulu konteksnya dia di mana. Apa dia berdekatan sama benda yang lain? Apa gimana? Kalau di dalam tanah, kita lihat lapisan budaya apa.
Jadi kalau kita ekskavasi itu kita juga melihat lapisan-lapisan budaya. Dia kejadiannya apa ya, seperti lapisan ini loh. Di atasnya kan udah growol-growol nih. Apa ya, orang istilahnya udah pernah diuruk. Terus di lapisan bawahnya kok ada pasir. Nah itu biasa kita identifikasi sebagai lapisan budaya, lapisan yang berbeda. Kenapa dia kayak gini bentukannya? Makanya kalau kita ekskavasi kita buat kotak, nggak sembarang untuk melihat itu layer budaya, lapisan budaya ini. Pada tanah kan kelihatan tuh. Kalau kita habis gini, ini ya salah satu contohnya seperti ini. Kenapa di atasnya kok tanahnya berbeda, terus ada pasir di bawahnya kan kelihatan tuh, terus tanah lagi. Jadi benamakan lapisan apa yang pernah terjadi di sini gitu. Kok dia beda lapisan-lapisan tanahnya. Terus kalau kita misalnya nemuin kayak barang yang kelihatannya bersejarah, itu kalau itu mau dibawa kemana gitu? Jadi misalnya kayak nemuin barang yang kelihatannya yang bersejarah. Ketemu barang-barang bersejarah itu ya, kayak ketemu kayak gitu, ya udah mungkin ke pemerintah desa dulu, dibawa ke pemerintah daerah. Di daerah kan biasanya ada museum apa gini, dibawa ke situ dulu. Nanti mereka ngarahin mana, biasanya sih di museum ya kalau daerah ya. Nah, biasanya itu di museum. Jadi lapor aja dulu ke aparat pemerintah ya, baru ke museum. Akhirnya benda-benda itu kan di museum. Kalau benda-benda yang bisa diangkat ya, itu di museum untuk pelestarian. Dalam menemukan situs bersejarah yang terlibat pada ahlinya itu apa aja? Kalau kita menemukan seperti kumitir ini ya, biasanya kan kalau arkeologi kan ditemuan, dia survei di temuan awal. Apa aja gejala apa aja yang ada di situs ini. Misalnya ya kita udah nemuin struktur, kita nemuin pecahan-pecahan gerabah, kita nemuin pecahan fragmen kayak keramik, pecahan-pecahan batu putih, sama pecahan dari balok-balok batu ya, yang biasa digunakan pada candi, balok batu berbahannya andesit ya. Itu yang kita lakuin, survei dulu, kita nentuin. Ini juga batunya berarti batu yang udah lama ini? Iya, ini batanya, struktur bata ini memanjang dari selatan ke utara, ini juga yang sesaman sama situs ini di bagian kumitir ini ya. Setelah itu habis kita survei itu semua, kita nentuin mana-mana aja titik yang bakalan kita gali. Ya, kita ekskavasi ya, mana-mana aja titik itu dibantu sama tim pemeta, foto drone. Kita ngeliat gejala dari topografinya. Topografi itu gejalanya dari lingkungan yang di sekitarnya ya. Ada gejala dari lingkungan itu. Nah, kalau kita habis dari situ kita ekskavasi, seperti kita nemuin boulder ini ya. Kita nemuin boulder, kita gandeng tim YTS. Tim YTS itu di geologi, geofisika. Karena kita nggak cakupin di bagian batu-batuan itu. Biasanya kan ada faktor bencana alam, letusan gunung, yang lebih kompeten kan orang-orang geologi, geofisika. Kalau di sisi lainnya kita ngupas dari naskah-naskah, dari latar-latar sejarah, kita gandeng teman-teman sejarah yang biasa disebut sejarawan ya. Kalau arkeologi kan soalnya yang berbentuk fisik, ada bentuknya ya, kayak bata kan dia berwujud ya, ada struktur itu. Tapi yang lain-lain itu kita gandeng ilmu-ilmu yang lain. Seperti kita nemuin rangka, itu kita gandeng timnya paleoantropologi Unair. Dia berkompeten soalnya di bagian rangka. Jadi kita beberapa disiplin ilmu bergabung di situ. Ini berjenis kelamin perempuan. Perempuan. Usianya kah 20 sampai 30 tahun. Berarti meninggalnya apa? Usia 20-an itu. Lihat Kak, ya Bu To itu ahlinya, soalnya kemarin dia ngasih statement seperti itu. Kalau membedakan kerangkanya itu, membedakan perempuan atau laki itu bagaimana? Saya kurang tahu itu yang orang paleo yang tim Unairnya itu. Paleoantropologi yang giniin rangka. Itu nggak
Emang pas pertama kali dulu kan emang di sini ya, nggak dipindah-pindah. Enggak, awalnya kita temuin itu ini, kok ini ketutup nih. Ya ini yang kelihatan nih. Kakinya itu. Kakinya pas tulang ini ya. Iya. Ya udah dikorek-korek sama temen, wes berhenti dulu. Kita giniin ternyata rangka. Baru ketemu satu ya. Sebenarnya ada 3. Oh. Tapi ada yang ada kemarin sampelnya tapi udah lepas, nggak posisi seperti ini, dibawa ke laboratorium sama tim dari UNAIR. Itu dia teliti. Aku lihat-lihat di internet katanya situs ini tuh besarnya sekitar 6 hektar. Yang sudah Apa? Aku lihat di internet katanya situs ini tuh gedenya tuh 6 hektar. Iya, Terus 6 hektar. yang baru ditemukan baru berapa? Udah berapa? Ya seluas itu. Udah Seluas berapa 6 ditemukan? hektar itu dari talut ya. Dari talut yang saya bilang dari sisi timur pagar sampai ke sudut timur laut itu ada struktur lagi kita temuin ke arah utara, dari utara menyambung ke barat daya, sudut lagi menyambung ke arah barat kita nemuin juga di sisi barat laut itu ada gejala menyambung ke arah selatan. Di sisi tenggara kemarin kita coba gali lagi ekskavasi, itu juga menyambung ke selatan dia strukturnya. Udah diketemuin semua berarti? Udah ya, sisa selatan aja, ini bagian selatan, talut selatan kita belum nemuin. Tapi gejalanya, indikasinya dia berupa sudutnya itu mengarah semua selatan. Luasan 6 hektar itu dalam lingkup pagar keliling ini. Dan di dalam pagar keliling itu ada salah satunya yang di sektor ini. Di dalam sektor ini ya, sektor ABCD ini ada temuan di situ. Sektor ABCD itu maksudnya apa? Kita milih untuk apa ya? Untuk menggampangkan kita untuk mengetahui. Jadi kita beri nama sektor. Ini sektor di sini, entah kita nanti gali sebelah mana dalam lingkup pagar ini, kita kasih nama itu pada penamaan. Lebih mengacu pada masalah teknisnya. Selain daripada temuan-temuan yang di sektor ini, kita di bawah pos itu ada kita temuin sumur. Oh, di sini ada sumur. Jobong. Yang sumur itu kita nemuin sumur. Ada. Nah, jadi luasan 6 hektar itu apa aja di dalamnya? Salah satunya ini. Jadi kita masih mencoba untuk melacak itu. Mungkin berlanjut ke tahap-tahap selanjutnya dari ekskavasi ini. Yang kita bisa ngungkapin itu talut, semua sisi talut sama ini. Dari yang kita duga 6 hektar itu di dalam luasan pagar talut. Benda apa saja yang sudah ditemukan di situs ini? Beberapa benda yang kita temuin di sini selain dari struktur bata, ada beberapa boulder, baik itu yang ketata ataupun yang enggak ya, bouldernya ya, atau fragmen gerabah itu yang terakota ya, berbahan tanah liat, fragmen keramik, fragmen batu putih, pecahan. Fragmen itu berupa pecahan, ada beberapa juga pecahan-pecahan bagian-bagian dari arca, pecahan dari balok-balok batu yang biasa digunakan, balok-balok itu di candi. Entah itu lantai, entah itu contohnya ada di atas itu yang kita buat sama struktur bata, rangka, tengkorak ya. Itu yang kita ada. Itu Gimana? lagi ditutup. Oh. Ini nggak apa-apa kalau mau lihat. Ini tuh udah dari dulunya udah keratu ini atau di? Ini udah dari dulu ini. Oh, belum, nggak dirapikan gitu. Jadi yang kita temui itu hanya sisa gini loh. Jadi setiap penggalian itu kan, kita nggak bisa nemuin yang utuh. Nanti kita kalau bilang kita mau pugar ya, untuk menjadi utuh itu kita masih banyak prosesnya. Studi teknis dulu, kita ngelirik baca literatur yang ini apa sih dulunya, kayak gimana sih modelnya. Kita bandingin yang temuan-temuan yang udah dipugar yang sesamaan sebelum diadain pemugaran ya, untuk menampakkan gimana sih keasliannya yang sebenarnya.
Ini entah ini kau tampakin gitu loh. Biar nggak merusak struktur. Biasanya kita gunain petel ini kayak cangkul kecil biar dia nggak merusak struktur, sama lapisan tanah ya. Nah terus yang kapi, sikat, biasanya kita gunain seperti itu. Kalau menggali kayak tempat sebesar ini, galinya tetap pakai itu atau ada alat lagi? Biasanya kalau ini tetap harusnya kita pakai seperti ini. Berarti sedalam ini pakai ini galinya? Iya, Cukup lama berarti butuh waktu. butuh waktu yang lama memang untuk Ini menggali. digali kira-kira berapa lama? Kalau waktunya kita gali ini dua berjalan 2 tahun soalnya ini. Pakai Udah ini. berjalan 2 tahun. Tergantung kekerasan tanah ya sebenarnya. Tapi harusnya kita memakai seperti ini. Ini di bawah tanah ini masih ada lagi atau sudah? Di bawah tanah ini udah nggak ada. Kita udah nemuin batas struktur bata yang kita pikir sebagai main level ya. Lapisan budaya yang kita anggap udah stop, udah pas di lapisan budaya. Jadi kita kenapa dia undak-undakan, kenapa nggak rata? Karena kita ngikuti lapisan tanah. Lapisan tanah yang seperti tak kasih contoh tadi, warnanya berbeda, teksturnya beda, kenapa ada pasir, kenapa ada yang enggak. Kita nampakin itu. Kalau sudah dipakai buat proses pembersihan, apalagi proses selanjutnya? Dibersihin ini, Habis dibersihin, ya udah kita bersihin aja nih, kita tinggal dulu. Habis ini kan udah terakhir nih hari ini, Senin. Makanya kita kemarin tuh atapi untuk biar dia nggak hujanan, nggak panas, biar nggak cepat terapuh batahnya. jadi habis itu apa? Habis ini kita ini kan ini temuannya ada. Ya. Nah, kemudian kan kita untuk mencoba untuk merekonstruksi. Rekonstruksi itu apa ya? Kayak bangunan ini seperti ini bentuknya. Zaman dulu itu seperti ini bentuknya. Jadi kayak kita main puzzle itu. Seperti ini kita cocokin. Tapi berdasarkan literatur, berdasarkan keilmuan yang lain. Boulder-bouldernya bisa nggak kita angkat untuk menampakkan bata. Tergantung dari yang ini apa? Timnya geofisika sama geologi TS. Ini berarti udah dari zaman dulu ini? Udah dari zaman dulu nih. Nggak dirubah? Nggak diubah. Ini sama posisinya sama gini atau diubah? Ada yang Enggak, diubah? nggak ada yang diubah. Kita ekskavasi itu nggak bisa kita mengubah. Nah, Tetap itu kita juga nampakin. nggak diubah-ubah? Nggak itu? diubah-ubah. Kita harus menampakkan kondisi saat kita temuin dan selanjutnya gitu terus. Kondisi existing namanya. Kita nggak mengubah apapun ini. Cuma bersihin aja? Kita nggak bisa mengubah apa-apa. Apa yang nampak sebenarnya ya itu dah. Kita menampakkan yang Berarti pas terakhir ini, zaman dulu terakhir posisinya kayak gini berarti? ya. Zaman dulu. Kita nggak nampakin apa-apa, kita nggak nampakin, nggak mengubah apapun. Nah, kalau dilihat porak-poranda kayak gini ya, zaman dulu kan berapa rentang hampir 3 abatan ya, 2 abad itu kita kan belum dapat datanya apa yang terjadi sih. Bisa aja dia banjir, gunung meletus, gempa bumi, ya kan di 1 abad kan 1000 ya, 100 ya. 1000 berapa itu? Udah berapa tahun ini berdiri? Kita perkirakan ini Majapahit di 13-an ya, abad-abad 13. Sekarang kan udah abad 21 ya. Udah lama, dari 200 tahun. Ini abad-abad 13, 14, 2002. Berarti udah, Sekarang abad 21. berarti udah hampir 1000 tahun. 800 tahun. Nah, 800 tahun ya. Nah. Jadi apa yang terjadi di 800 tahun itu kan kita nggak tahu ya. Belum tahu
kan kita nggak belum tahu entar gunung meletus, entar ada banjir. Boulder itu apa? Boulder itu ya ini batuan andesit yang apa ya, agak ukurannya agak di atasnya krakal ya. Tuh si boulder itu istilahnya geologi. Kok boulder itu istilah geologi. Kita biasanya kalau ini kan bongkar batu apa kita ini istilahnya geologi itu boulder. Ya diameter batunya itu di 20 sampai 30. Itu istilahnya geologi. Kalau belajarin batuan itu geologi. Ada yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan saat proses ekskavasi. Yang tidak boleh dilakukan dalam proses ekskavasi itu ya di bidang awalnya kan keamanan nih. Kalau di sini kan banyak pengunjung apa gimana, jadi kita biar nggak keganggu di teman-teman kita yang kita belum identifikasi apa ya, belum kita teliti maksimal, makanya kadang kita ngelarang pengunjung masuk di area kerja kita ya. Karena kita larang kayak gitu, penggunaan benda-benda yang apa ya, alat-alat yang bisa merusak struktur kita juga nggak gunain itu. Yang bisa giniin pada lapisan budaya temuan kita nggak gunain itu juga ya. Biasanya kan di lapangan juga kan terkadang ada yang kayak mana apa ya, itu sih masalah teknis saja ya. Kayak biasa kita juga merokok di kota kali itu nggak bisa sebenarnya karena bisa mempengaruhi lapisan tanah. Apa pengaruhnya? Kalau Pengaruhnya apa? ya lapisan tanah bisa aja berubah warnanya apa gimana. Ya kena abunya. Ya biasanya kita ngelarang ya seperti itu, penggunaan apa benda-benda alat-alat yang bisa merusak, alat-alat berat, makanya kita bahasa gunain seperti ini. Oke. Sudah, terima kasih Bu waktunya. Ya sama-sama.